setiap ada yang pengunjung, ini yang kesini artis pernah ini, politikus pernah ini, gitu. Tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecele, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu nanti bahayanya. Gitu kan. Makanya saya pakai tutup-tutupan, ngerinya nanti kuncian-kunciannya bilang pesulap merah juga pesugihan di sini gitu. Enak aja. Itu kata kunciannya nggak tahu benar atau enggak. Makanya karena itu informasi yang penting, kalau memang enggak ya harus diklarifikasi lah, harus dibantah karena bahaya banget kalau sampai itu nggak ketahuan publik dan dia umumin di dalam-dalam doang. Setiap ada yang pengunjung, ini yang kesini artis pernah ini, politikus pernah ini, gitu. Tuh buktinya sukses kan. Nanti banyak orang yang kecele, banyak orang yang terpeleset percaya terhadap itu nanti bahayanya. Tapi ditanya juga nggak mungkin kan, kalau politikus ya kita tahu tujuannya untuk mencalonkan gitu. Iya. Kalau Sarwenda ini kira-kira buat apa? Sebenarnya bukan Sarwenda doang yang disebut ya, banyak sama si kuncinya. Iya, banyak artis-artis, cuma artis-artis dulu itu. Gitu, iya. Iya, gitu-gitu. Saya kurang kenal juga ya artis-artis dulu tuh soalnya. Nah, tujuannya ya katanya untuk ngalap berkah, untuk bisa memperlancar pekerjaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau menurut perkataan kuncennya, saya juga ya karena saya tipikal yang nggak percaya ya. Buktinya kuncennya sendiri bilang nasib-nasiban. Ya kalau nasib-nasiban ya udah sama aja, kita semua juga nasib-nasiban. Nggak kesana nggak gimana juga. Nah, yang membuat saya yakin ritual pesugihan itu ya sama seperti kita kepercayaan agama lainnya, doa di tempat ibadah kita masing-masing. Itu ketika saya ke sana kan banyak warung-warung makan tuh di pinggirannya. Itu buktinya kagak kaya-kaya. Tetap aja orang makan bertahun-tahun. Terus iya harusnya itu yang terang-terangan di depan ya kan. Saya nanya kok ini warung-warung ini pada ngejalanin ritual, ngejalanin juga, nanti dia ngasih sajian-sajian juga ke situ. Oh, tapi bangunannya kagak ada mewah-mewahnya. Terus juga iya harusnya udah KFC kalah tuh. Iya McDonald kalah harusnya tuh. Iya, nah terus juga saya ngelihat di sana banyak penjual-penjual bunga-bunga kan di pinggirannya kan. Ya penjual bunga ini harusnya udah punya toko bunga misalnya. Iya internasional gitu. Mungkin jualannya di situ gitu kan. Tapi ya namanya rezeki-rezekian, rezeki itu Allah udah takdirkan. Jadi tugas kita sebagai manusia ya minta sama Tuhan kita masing-masing, sama Allah Azza wa Jalla, minta semaksimal mungkin, sepercaya mungkin, bukan dengan menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan agama yang kamu jalani. Kecuali ya agama kamu kejawen ya boleh, itu ritual kejawen soalnya. Gitu. Sedikit mungkin pada saat waktu si Kuncen itu menyebutkan nama-nama artis ini atau pejabat itu, dia sempat memperhatikan mungkin ada dokumentasinya, dia foto atau video. Nggak ada sih kalau dari artis-artisnya, nggak ada. Dia cuma ngasih lihat, dia nggak menyebutkan, dia cuma menyebut tiap hari nih, kalau dia lagi mau bagi-bagi nih beras 1 ton gitu. Terus dari pengusaha lain yang menurut dia berhasil juga suka ada video sapi. Kalau artis-artis dia nggak ngasih lihat itu artis mana. Oh, jadi dia cuma kayak pastun aja gitu, asal nyebut aja. Iya ada fotonya. Ada. Yang beras 1 ton dikasih lihat nih, ini udah. Kalau kayak artisnya gitu dia nyebutin Nggak ada dokumenter. Iya, dia nggak ngasih lihat dokumentasinya. Oh, jadi cuma asal nyebut aja. Asal nyebut aja gitu, betul. Makanya saya curiga jangan-jangan ke sana memang kayak saya syuting doang gitu, nyari tahu gitu kan. Makanya saya pakai tutup-tutupan, ngerinya nanti kuncian-kunciannya bilang pesulap merah juga pesugihan di sini gitu. Enak aja. Duel sugi ayo saya berani. Pakai kamera ya. Iya, jadi makanya saya tutup-tutupan pakai kamera dan nggak menjalankan, nggak bawa apapun. Kan syarat dia katanya bawa dupa sama sajen kan, kembang gitu. Dan saya lihat juga memang banyak foto-foto di dalamnya. Nanti di yang video berikutnya tuh saya upload tuh, itu banyak orang-orang yang naruh-naruhin foto buat jodoh lah, buat ekonomi lah gitu. Enak nih kalau jodoh udah itu. Kan kalau pesugihan itu kan maknanya negatif loh, kita nangkapnya datang terus bawa tumbal gitu nggak cuma atau ada emang Ya sesuatu misalnya tumbalnya apa gitu. nggak ada. Nah, menurut kuncinya juga nggak ada tumbal-tumbalan di sana. Tumbal manusia tidak ada. Terus adanya tuh orang-orang bernazar gitu. Bernazar kayak misalkan kalau gue nyampe 1 triliun nih penghasilan, nanti mau motong sapi gitu. Maka ya motong sapi di sana nanti kata kuncinya gitu.
Kalau tumbal kayak orang gitu nggak ada sih. Bertapa gitu. Bertapa, berdiam diri, bertapanya itu sambil minta katanya. Misalnya ngasih dupa, bakar dupa, sajen, terus berdoanya nggak boleh langsung ke eyangnya, ke yang kuburannya. Berdoa tetap ke Gusti Allah katanya, tapi di sebelah sana, di sebelah kuburannya, ya makamnya. Jadi doain dulu kata dia makamnya, doain kebaikan ke makamnya, terus minta doa baru ke Allah gitu. Tapi orang yang percaya di sana, setelah teman saya wawancarain, mereka mintanya bukan ke Allah, ke eyangnya. Iya, tetap mintanya ke eyangnya. Nah ini orang kalau dalam kepercayaan Islam, orang udah meninggal, kalau dia bisa melakukan sesuatu, dia bakal minta hidup lagi untuk bersedekah kan gitu. Lah ini gimana caranya orang udah meninggal? Kita mintain tolong, dia gerakin tangan aja nggak bisa gitu. Apalagi minta tolong jadi perantara ke Allah Azza wa Jalla. Kalau minta ke Allah itu kan nggak butuh perantara, kita bisa sendiri gitu. Kalau komunikasi apa? Ada komunikasi nggak mas sama orang sana setelah ada konten itu? Nggak ada sih, karena memang nggak kontak-kontakan sama orang sana. Yang kontak-kontakan kan teman-teman YouTuber yang ngikut juga tuh. Ya, yang saya mau ketemu ini nih gitu kuncennya gitu. Yang kontak-kontakan orang sana, kalau ke saya pribadi enggak. Karena memang nutup-nutupin kita kan. Tapi ada kabar dari teman-teman yang bertanya setelah viral video? Enggak sih. Mereka masih di Jawa Timur, teman-teman saya yang lain. Kalau saya kan ada jadwal nih besok, makanya nggak bisa lama-lama di sana. Makanya baru pulang duluan. Nah sekarang baru pulang, wawancara ini makanya. Nggak ada info apapun, komunikasi apapun. Jadi ada yang mistis nggak sih, misalnya kan orang banyak minta apa ya, datang dulu sama bongkar-bongkar. Nah, hal apa mungkin yang bisa dibongkar selain itu? hal yang bisa dibongkar? Selain yang tadi diceritakan tuh kayak dia kan ternyata di sana cuma datang berdoa sambil makan. Kata Iya. kuncinya, Iya. ternyata orang malah berdoa ke makannya gitu. Iya, iya. Itu mungkin secara prosedur yang ada masalah juga berdoa tetap ke Allah, tapi diambil makan. Iya. Ada masalah kalau dalam Islam. Oh, oke. Kan masalah itu yang dikubur bukan muslim, nggak boleh. Oh, bukan muslim. Bukan, kan kejawen menurut kuncennya. Kalau di keratonnya itu kejawen, kalau di pesariannya katanya itu muslim. Mungkin kalau ziarahnya ke pesariannya udah muslim boleh tuh untuk ziarah, dan nggak boleh minta-minta ke makam. Justru kita ziarah itu kalau dalam Islam kan diajarkan tuh untuk mendoakan orang yang sudah dikubur biar dia ditenangkan. Niatnya kayak gitu loh, bukan untuk minta-minta sesuatu, minta tolong. Justru orang yang dikubur itu minta tolong kita doain gitu. Jadi salah banget kalau misalkan kita minta tolongnya ke orang yang dikubur. Kalau dalam Islam malah kita minta tolongnya, harusnya minta tolong doanya. Yang paling mustajab itu kalau punya istri ya ke istri atau ke ibu gitu. Ke ibu atau ke istri atau ke orang-orang yang kamu anggap soleh. Minta tolongnya gitu, dia bisa ngucapin doa tuh. Misalkan doain nih, saya lagi kena masalah nih gitu. Bantu doain Ustaz biar saya lancar nih gitu. Atau doa apa yang saya perlu lakuin nih Ustaz gitu. Doanya gimana ya ke Allah gitu. Harusnya kan gitu. Ada hal mistis nggak sih Mas, di sana? Ada kepercayaan mistik, kayak contohnya kan itu keratonnya ya, di sebelah keratonnya ada hutannya. Nah, saya cek ada pantangan-pantangan di hutannya. Itu saya kemarin juga sendirian naik ke hutannya akhirnya. Karena di hutannya itu buat orang-orang yang katanya kepercayaan sana, saya dengar-dengar dari beberapa orang, kalau yang pesugihan di hutannya, ngasih sajian di hutannya, itu orang-orang yang nggak punya duit. Sedangkan kalau mau di keratonnya, itu bisa bayar kuncennya. Orang-orang yang bisa bayar kuncennya. Katanya gitu. Hah? Naik ke atas. Ada, iya, di sebelahnya ada naik ke atas lagi. Saya coba kemarin. Karena beberapa teman YouTuber saya ketika 2 bulan lalu gitu ke sana, di atas itu di gunungnya itu ada sajen-sajen kayak beng-beng, coklat-coklat, ada ager-ager. Katanya memang kepercayaan orang Jawa tuh pesugihan manis apa bahasanya gitu. Jadi harus ngasihnya makanan yang manis-manis. Tadinya kalau saya nemu, saya pengen bawain. Bener. Saya ambil, pengen saya ambil makanan-makanan manisnya, tapi saya coba naik tinggi banget, nggak ketemu, kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya bukan musimnya untuk ngasih sajen. Saya udah coba ke atas dan saya menjalankan semua pantangannya. Kan pantangannya nggak semua sih, kayak kalau pantangan dilarang membuang sampah itu saya setuju, bukan hanya di gunung, di semua tempat juga kayak gitu. Pantangan nggak boleh membuang sampah sembarangan, tapi katanya nggak boleh sombong gitu kan, nggak boleh sombong, harus permisi. Itu saya melakukan semua. Saya melakukan, nggak boleh sombong, saya melakukan kesombongan. Apa namanya aja?
aman-aman aja. Saya bilang, permisi, minggir semuanya, manusia tersakti di bumi mau lewat gitu. Gitu. Minggir, kagak tahu. Minggir, nggak mau permisi gua gitu. Bodoh amat. Iya, kan ngomong. Kan katanya harus permisi kan. Minggir semuanya gitu. Terus kan nggak boleh ngeluh. Saya ngeluh, anjir nih, jalanan rusak, batu-batu pada gompal-gompal gitu. Jadi saya ngeluh, katanya kan nggak boleh ngeluh. Saya ngeluh sepanjang jalan. Capek banget, jalanan nanjak begitu tuh. Nggak terjadi apa-apa. Gitu. Jadi memang ya kalau untuk pantangan-pantangan itu dibuat, ya sebenarnya kalau nggak boleh sombong ya di semua tempat nggak boleh sombong gitu. Cuma ya kalau untuk di gunung, khusus gunung ya nggak ada sebenarnya. Toh nggak terjadi apapun. Dan pesugihan juga banyak yang dukun-dukun malah. Beberapa video ada dukun yang bilang, pesulap merah paling kesana ya pengen pesugihan biar jobnya lancar lagi. Woy, sembarangan. Saya kalau memang pesugihan, saya umroh udah. Umroh kan Allah mengharamkan kemiskinan dari umroh. Sedekah, kurban, itu lebih perfect tuh daripada menjalankan ritual agama lain gitu. Dan Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.